Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa semuanya. Bagaimana kabarnya siswa semuanya? Sebelumnya Bapak mau tanya dulu, mau cek kehadiran dulu. Coba dicek di sekelilingnya siapa yang tidak ada pada hari ini. Nah, berarti hadir semua ya. Nah, sebelum itu kita mau berdoa terlebih dahulu. Dan Bapak minta satu orang untuk memimpin doa. Ayo, siapa yang bisa berani mengangkat tangan untuk memimpin doa kepada teman-temannya. Nah, Rizky, ayo Rizky, silakan Rizky. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tubillahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya Bapak mau menjelaskan dulu betapa pentingnya kita harus berdoa sebelum belajar. Banyak sekali yang kita dapatkan ketika berdoa sebelum belajar. Yang pertama itu pikiran kita menjadi lebih tenang, lebih bersih, dan mudah menangkap pembelajaran. Dan untuk itu kita selalu bersyukur karena kita diberi kesehatan jasmani dan rohani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya kita menyanyikan lagu kebangsaan dulu, yaitu lagu Indonesia Raya. Ayo semuanya berdiri terlebih dahulu. Nah, bernyanyi dimulai dari ketukan pertama. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Aku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Betapa pentingnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada masa penjajahan Indonesia dulu, ketika bendera Indonesia naik ke atas, nah itu para Belanda langsung menembaki bendera kita. Nah, itu semangat jiwa raga para pahlawan kita telah gugur. Nah, untuk itu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi kita mengapresiasikan perjuangan pahlawan kita yang telah gugur. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita memeriksa kerapian diri siswa semuanya. Nah, coba dicek dulu sisi-sisi kiri, sisi kanan, baik itu belakang, depan, samping. Nah, coba diperhatikan apakah ada sampah yang berserakan. Nah, coba kalau ada sampah tolong dipungut dulu di tempat tong sampahnya. Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan manfaat dan tujuan dari aktivitas pembelajaran kita yang kita lakukan saat ini. Nah, bisa dilihat di layar tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, selanjutnya Bapak jelaskan yaitu betapa pentingnya sikap disiplin. Nah, kita harus menanamkan sikap disiplin setiap masing-masing kehidupan. Nah, yang pertama itu disiplin dalam segi waktu.
Dalam segi waktu, kita harus tepat waktu dalam mengumpulkan tugas, menjalankan perintah orang tua, dan menjalankan perintah Rasulullah. Dan kita harus juga disiplin dalam segi kerapian dalam menulis, membuat, dan masih banyak lagi disiplin yang kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari. Begitu siswa semuanya. Nah, selanjutnya Bapak pengen nyanyi lagi, yaitu lagu daerah. Nah, ayo siapa yang bisa menunjukkan apa lagu daerah yang kita nyanyikan ini. Nah, ayo siapa yang bisa. Nah, kita nyanyi lagu Ampar-ampar pisang saja, biar lebih mudah dan menyenangkan. Nah, 1, 2, 3. Ampar-ampar pisang, pisangku bermasa, masa sebiji diurung bari-bari, mangga lepo, patah kayu bengkok, kok dimakan hati, nasinya tengcurupan, kok dimakan hati, nasinya tengcurupan. Yang mana batis kutu di tangan, yang mana batis kutu di tangan. Oke, selesai. Ayo, terima kasih sudah menonton. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya siswa Bapak harapkan untuk mencermati teks yang Bapak tampilkan pada papan tulis ini. Nah, tolong dibaca teksnya terlebih dahulu. Nah, judul teks ini yaitu Kehidupan Nelayan Indonesia. Nah, selanjutnya anak-anak Bapak diharapkan bisa menggaris bawahi informasi dan konsep penting yang ditemukan dalam teks ini. Nah, ayo semuanya dicari mana yang informasi penting dalam teks ini. Nah, misalnya tempat lokasi, di mana lokasi nelayannya, siapa tokoh-tokohnya. Nah, begitu. Nah, boleh berdiskusi juga sama teman-temannya sebangku yang ingin berdiskusi, tanya jawab sama temannya, silakan. Nah, selanjutnya kalau sudah menemukan teks konsepnya yang lebih penting, nah sekarang Bapak ingin anak-anak Bapak menuliskan kata-kata yang sulit ditemukan dalam teks Kehidupan Nelayan Indonesia ini. Nah, ayo diartikan kata-katanya itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, siapa yang menemukan kata-kata sulit, nah itu diartikan langsung ke Kamus Bahasa Indonesia. Nah, jangan lupa disertai dengan daftar hal-hal yang penting pada tiap paragraf di dalam bacaan. Nah, sekarang Bapak sediakan tabel yang akan digunakan untuk menuliskan hal-hal penting di setiap paragraf. Dan anak-anak Bapak juga membuat sebuah diagram menjelaskan 3 isi bacaan di setiap paragraf. Nah, tadi yang pertama menuliskan kata-kata sulit. Nah, selanjutnya membuat daftar hal-hal yang penting di setiap paragraf, dan menuliskan hal penting di dalam tabel, dan membuat diagram beserta menjelaskan isi bacaan di setiap paragraf. Nah, anak-anak Bapak semuanya juga bisa menentukan pokok pikiran dari setiap paragraf dalam bacaan, dan itu bisa ditemukan dalam pembelajaran kita sebelumnya. Nah, jadi bisa melihat contoh diagram pada pertemuan kita kemarin. Nah, selanjutnya buatlah garis dari judul bacaan yang mewakili pokok pikiran dari bacaan ke arah pokok pikiran dari masing-masing paragraf. Nah, silakan anak-anak buat dulu
garis judul bacaannya mewakili pokok pikiran. Apa saja yang mewakili pokok pikiran siswa semuanya yang berhubungan dengan pokok pikiran di setiap paragraf. Nah, kegiatan ini bisa dilakukan dengan teman sebangku. Nah, bisa saling berdiskusi dengan teman sebangkunya, silakan yang ingin berdiskusi. Dan Bapak juga telah menyediakan diagram yang Bapak sediakan di tempat kertas anak-anak Bapak semuanya. Nah, silakan dibuat perintah yang Bapak sampaikan. Nah, selanjutnya Bapak meminta satu orang untuk menjelaskan diagram yang dibuatnya dengan menjelaskan hubungan setiap pokok yang ditemukan dalam bacaan. Nah, nanti kita bandingkan hasil diagramnya dengan hasil diagram teman lainnya gitu. Ayo, siapa yang mau berani maju ke depan, angkat tangan, menyampaikan apa yang dibuatnya, diagram yang dibuatnya. Silakan yang ingin menyampaikan, ayo. Nah, selanjutnya Bapak minta anak-anak semuanya menggarisbawahi pokok pikiran dari setiap bacaan. Nah, dan membuat pertanyaan menggunakan kata tanya, siapa, apa, mengapa, kapan, bagaimana, dan di mana. Misalnya, siapakah tokoh yang ada dalam teks kehidupan nelayan Indonesia gitu. Nah, dan bagaimana keadaan kehidupan nelayan Indonesia tersebut. Nah, itu bisa menjadi contoh buat anak-anak yang ingin membuat pertanyaan. Nah, bisa dibuat di kolom yang disediakan pada kertas yang sudah Bapak bagikan. Nah, itu dibuat pertanyaan dan jawabannya langsung. Dan satu lagi, tolong yang ingin menuliskan pemahamannya tentang isi bacaan dalam suatu paragraf. Nah, itu silakan dibuat juga di dalam kertas yang Bapak bagikan. Dan selanjutnya Bapak minta kepada anak-anak Bapak semuanya untuk mencermati teks kehidupan nelayan Indonesia dari kegiatan pelelangan ikan dan bersama teman sebangkunya, lalu mencoba untuk mengidentifikasi peran setiap orang yang ada di dalam kegiatan teks tersebut. Nah, ayo silakan bersama teman sebangku cermati teks itu terlebih dahulu dan temukan peran setiap orang yang ada dalam kegiatan pelelangan ikan tersebut. Selanjutnya, tuliskan hasil identifikasi yang didapat dari teks tersebut ke dalam tabel. Nah, selanjutnya simpulkan atau tulis kesimpulan singkat mengenai hasil pengamatan di dalam kolom yang disediakan. Silakan dituliskan kesimpulan yang siswa dapatkan, yang anak Bapak dapatkan di dalam teks tersebut. Nah, silakan tuliskan di dalam kolom. Nah, sekarang ayo kita berlatih bersama-sama dengan teman sekelompok melakukan identifikasi dan diskusi terhadap kegiatan pelelangan ikan. Nah, anak-anak juga menentukan peran setiap orang yang terlibat di dalamnya, juga hak dan kewajibannya begitu. Nah, selanjutnya anak-anak Bapak juga menggunakan peta pikiran untuk menuliskan ide dan pendapat anak-anak gitu. Silakan. Nah, sekarang Bapak minta anak-anak Bapak semuanya bekerja dalam kelompok mengamati kegiatan masyarakat di tempat yang berbeda. Misalnya di tempat luar sekolah gitu, amati
Nah, bagi yang tidak bisa mengamati, bisa diamati dengan menggunakan gambar saja begitu. Nah, untuk gambar akan Bapak bagikan sekarang ini. Nah, sekarang Bapak minta anak-anak Bapak semuanya berkumpul atau membuat kelompok. Nah, jadi kita sekarang ada berapa orang? Ada 20 orang. Nah, 20 orang kita bagi 5 berapa? 4. Jadi satu kelompok itu ada 4 orang. Nah, kelompok 1 siapa saja? Nah, kelompok 1 berarti kita urutan aja dulu ya. Coba nanti berurutan panggil nama, sebutkan kelompok berapa gitu. Dimulai dari paling pojok kanan, silakan hitung 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 dan 2 lagi 4 orang gitu. Nah, jadi nomor 1 berkumpul sama nomor 1 itu kelompok 1, nomor 2 berkumpul sama kelompok nomor urut 2 itu kelompok 2, dan begitu seterusnya sampai 5 kelompok. Nah, tugas kalian adalah membuat buku tentang topik yang Bapak berikan. Nah, untuk keterangannya Bapak sampaikan pada halaman 1 itu sampul yang berisi tempelan gambar. Nah, sesuai topik kelompok. Nah, gambar dapat diperoleh dari majalah atau koran atau media lainnya atau bisa digambar sendiri. Nah, jadi anak-anak Bapak semuanya itu sesuai topik kelompoknya, apa judul kelompoknya, nah itu akan dipasang gambar pada sampulnya gitu. Nah, gambarnya apa saja, boleh dari koran gitu. Di koran nanti digunting korannya, diambil saja gambarnya lalu ditempel. Misalnya kegiatan nelayan di masyarakat itu kan. Nah, kegiatan masyarakat di pergunungan atau dalam ke kebun gitu. Nah, selanjutnya identifikasi individu-individu yang terlibat dalam komunitas tersebut. Nah, misalnya yang kegiatan pasar ada pedagang, ada pembeli dan penjual. Nah, dan pengangkut sampah, ada yang tukang bawa mobil, ada yang tukang mengangkut sampah gitu, ada berapa temannya gitu, dan masih banyak lain-lain lagi gitu. Nah, itu ditentukan perannya dalam membangun ekonomi masyarakat pada komunitas tersebut. Nah, di halaman ketiga, identifikasi hak dan kewajiban dari masing-masing peran. Nah, jadi di halaman ketiganya identifikasi hak dan kewajiban dari masing-masing peran. Nah, selanjutnya Bapak minta kepada siswa untuk membuat, pada halaman keempat, membuat peta pikiran yang mencangkup semua konsep yang dibahas di dalam buku gitu. Dan bersama-sama dengan kelompok, anak-anak juga mempresentasikan buku yang dibuatnya di depan kelas. Nah, jadi setelah kita buat peta konsepnya, lalu kita tampilkan hasil presentasi yang dibuat dalam buku. Nah, itu ditampilkan di depan kelas. Dan nanti Bapak akan menjelaskan juga kewajiban siswa ketika menampilkan presentasi temannya di depan kelas. Nah, yang pertama itu siswa yang tidak menampilkan presentasi itu wajib bertanya. Nah, boleh mengutarakan pendapatnya itu, saling menghargai satu sama lain. Nah, ketika
temannya berdiskusi atau menampilkan presentasi, siswa yang duduk di bangku itu juga menghargai temannya yang tampil gitu, tidak boleh bersuara, mendengarkan apa yang disampaikan oleh temannya begitu. Nah, jadi anak-anak semuanya juga saling menghargai gitu. Nanti yang tampil juga menghargai teman-temannya yang di bangku yang mau bertanya, yang mau mengutarakan pendapatnya atau salah pendapat dari yang disampaikan oleh presentasi gitu. Nah, sudah tidak terasa lama pembelajaran kita yang kita lalui. Nah, udah 2 jaman kita belajar pada hari ini. Nah, sekarang kita cukupkan pembelajaran kita pada siang hari ini. Dan untuk itu Bapak mau bertanya dulu, kita akan mengulas kembali atau mengulang pembelajaran yang kita pelajari pada hari ini. Nah, sekarang mau bertanya, apa saja yang telah dipelajari dari kegiatan hari ini? Ayo, siapa yang mau menyampaikan apa yang kita pelajari pada hari ini? Nah, ayo siapa? Rizky. Nah, coba Rizky, yang pertama itu apa Rizky? Menampilkan peran tokoh, menemukan hal-hal yang penting, menggarisbawahi konsep-konsep yang penting dalam teks gitu. Nah, jadi begitu ya Rizky. Terima kasih kepada Rizky. Dan selanjutnya Bapak mau bertanya, apa yang akan dilakukan untuk menghargai perbedaan di sekitar? Nah, apa yang kita lakukan untuk menghargai perbedaan di sekitar? Nah, misalnya yang kita lakukan untuk menghargai perbedaan di sekitar tuh, nah misalnya menghargai proses yang dilalui oleh kegiatan tersebut begitu. Jadi kita menghargai bagaimana upaya mereka untuk membuat sesuatu yang mereka hargai dan mereka junjung. Nah, itu kita perlu mengkaji dari bawah gitu. Nah, mungkin itu yang kita lakukan untuk menghargai perbedaan yang ada di lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya kita bersama-sama menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini. Nah, ayo siapa yang bisa menyimpulkan dari hasil pembelajaran kita pada hari ini? Siapa yang berani? Nah, silakan yang mau menunjuk tangan, angkat tangannya yang ingin mencoba. Nah, baik, kalau sudah disimpulkan, nah sekarang kita menyampaikan atau Bapak akan menyampaikan tentang aktivitas pembelajaran atau pertemuan berikutnya gitu. Nah, Bapak juga menyampaikan kegiatan bersama orang tua. Jadi meminta orang tua untuk menceritakan pengalamannya menghargai perbedaan di lingkungan sekitar rumah, lalu menceritakan hasilnya kepada guru. Jadi Bapak minta kepada orang tua anak-anak semuanya yang ada di rumah itu menceritakan pengalamannya menghargai perbedaan di lingkungan rumah sekitar, dan lalu untuk besok diceritakan ke depan kelas gitu. Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan sedikit betapa pentingnya motivasi, sedikit menambah motivasi tentang sikap disiplin. Nah, di dalam sikap disiplin itu kita juga bisa mendapatkan penghargaan. Yang pertama, kita dihargai oleh teman, disayangi oleh guru,
Apabila kita disiplin, kita dihargai oleh teman, disayangi oleh guru. Nah, banyak teman-teman yang ingin berteman dengan kita. Nah, itu adalah semangat kita untuk disiplin. Nah, mungkin itu saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran, silakan dibersihkan dulu sampah yang berserakan yang ada di bawah bangku. Silakan dipungut dulu sampahnya. Nah, kalau sudah, kita tutup saja dengan doa. Ayo, siapa yang mau memimpin doa? Nah, mari kita bersama-sama berdoa dengan mengucapkan hamdalah dan doa penutup belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih anak-anak Bapak semuanya telah hadir pada siang hari ini. Untuk besok jangan lupa mengerjakan tugas-tugas yang Pak sampaikan dan tetap mengulang kembali pembelajaran kita sebelumnya gitu. Jadi kita akan mengaitkan pembelajaran kemarin dengan hari ini dan pembelajaran untuk besok. Nah, kita juga mengaitkan pembelajaran ini dalam kehidupan sehari-hari. Dan hari juga sudah mulai siang dan kita juga mau istirahat. Nah, untuk itu Bapak sudahi pembelajaran kita pada siang ini. Bapak ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.